Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kita ucapkan sholawat ya kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita terus membuka dari materi awal ya, dari kajian Bismillah, di mana ada ada asma Allah di situ, lalu Ar-Rahman. Saudara-saudaraku, Ar-Rahman ini kalau kemarin ya, saya maaf baru bisa sampai memberi materi hari Rabu. Kemisnya belum bisa dan Jumat, dan semoga minggu ini bisa full. Saudara-saudaraku, kembali lagi pada konsep Ar-Rahman. Kalau yang saya teliti di sini bahwa di dalam kajian saya terhadap guru-guru saya, bahwa sifat Ar-Rahman ini kalau betul-betul diaplikasikan itu mampu membuat sistem jaringan tubuh kita itu mengalami regenerasi. Karena apa? Karena dari sifat Ar-Rahman itu membuat kebutuhan kita akan kehidupan dunia ini menjadi minimal. Artinya ya, kenapa saya katakan kebutuhan kita di dunia ini menjadi minimal? Karena memang dari sifat Ar-Rahman yang muncul, yang mampu kita hidupkan di situ, menjadikan sistem jaringan tubuh kita, sistem organ tubuh kita mengalami regenerasi. Ya, sekali lagi mengalami regenerasi. Pokok dari sebuah konsep kesehatan di sini adalah regenerasi. Karena kalau sudah jaringan itu mampu mengalami regenerasi, maka di situ berarti suplai makanan ya, persarafan dan lain sebagainya insya Allah baik di situ. Tapi kalau ada beberapa komponen yang di situ kurang, maka biasanya jaringan itu mengalami gangguan untuk regenerasi. Allah telah menciptakan sistem regenerasi yang gratis, yang itu long term ya, panjang masanya. Tidak perlu membutuhkan uang dan lain sebagainya. Tidak perlu ngecas secara khusus, artinya harus makanan tertentu, minuman tertentu, harus ke tempat tertentu ya. Tapi di sini regenerasi yang Allah siapkan yang paling basic ya, saya katakan paling dasar, yang itu untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia ini adalah dengan menghidupkan sifat Ar-Rahman. Sekali lagi, kalau kemarin kita berbicara sifat Ar-Rahman, salah satu bukti ya dari kalau kita itu mempunyai sifat malu ya, salah satu indikator kita itu memiliki sifat Ar-Rahman dalam qalbu kita adalah rasa malu. Rasa malu itu satu aja dibuktikan dengan kemampuan kita untuk berkata lemah lembut, kasih sayang. Ya. Mulai saat kita ibadah ya, perkataan kita, bacaan kita itu bagaimana kita bisa lembut. Kita bisa lembut kalau kita memang bisa memahami. Dari mulai misalkan sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ini kalau model saya gitu, karena apa? Saya betul-betul kepingin menikmati. Jadi perkata yang ada di dalam Al-Quran itu saya berusaha menikmati. Sehingga makanya wajar kalau orang yang bisa menikmati itu akan menjadikan ia betul-betul bisa nangis ya. Dan perkataannya itu memang yang keluar tuh lembut ya. Jadi
Ayo kita lakukan. Pada saat kita lembut, coba aja ya. Pada saat kita bisa ngomong lembut sama Allah, dari sholat terus doa, ya Allah ya Rob, ya, dengan ya Allah ya Robbi beri, itu kan beda ya. Pada saat orang itu berlatih kelembutan kepada Allah, ya Allah ya Rob, maafkanlah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah, begitu banyaknya dosa dan kekhilafan yang telah aku lakukan ya Allah, dari hari ke hari, di mana dosaku tidak kunjung sedikit ya Allah, bahkan mungkin jauh lebih banyak ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang mampu aku lakukan kecuali memohon kepadamu ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Jika engkau tidak memaafkan aku ya Allah, bagaimana nasibku nanti ya Allah? Bagaimana nasib pasanganku ya Allah? Dan bagaimana nasib anak-anak yang ada di belakangku ya Allah? Ya Allah ya Rabb, aku sangat berharap ya Allah akan ampunanmu. Untuk itu ampunilah aku ya Allah. Aku hanya memiliki dirimu ya Allah, dan hanya Engkau ya Rabb yang bisa dan mampu mengampuni hambamu ya Allah. Pada saat kita itu terus mencoba kelembutan, terutama kepada Allah, ya. Lalu yang kedua apa? Ke orang tua kita. Kalau kita bisa melakukan itu, Masya Allah, coba aja lihat. Langsung hati kita itu tenang. Hati kita tenang, ya, nyaman. Sistem tubuh kita rasanya enak, enteng. Dan nanti coba, bagi kita yang menderita sakit, entah diabetes, entah hipertensi maupun penyakit-penyakit yang ada, termasuk COVID ya, coba ya, yang lembut, yang tenang ya, selain kepada Allah, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada saudara kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang senantiasa menghidupkan rumah-rumah Allah. Jangan sampai kita itu clash sama mereka. Jangan sampai kita itu benturan dengan orang-orang yang suka menghidupkan rumah-rumah Allah. Ya, jangan. Lebih baik ngalah, lebih baik berdoa kita. Jadi saudara-saudaraku, pada saat kalau yang saya pelajari itu, pada saat orang itu melatihkan kelembutan, itu ada di lapisan pembuluh darah, ya. Pembuluh darah itu kan kayak selang itu ya. Di lapisan pembuluh darah itu, di lapisan antara luar, ya, yang paling luar, yang tempatnya di situ gesekan-gesekan ada zat apapun, dengan lapisan di bawahnya itu mengalami regenerasi. Artinya apa? Pada saat dia mengalami regenerasi, semua hal yang mengganggu permukaan itu akan diperbaiki. Akan diperbaiki. Ya. Itu seluruh tubuh itu. Dan yang menariknya, kata guru saya, bahwa pada saat daerah situ diperbaiki, daerah ya, jaringan yang paling bawah yang dimana di situ mensuplai makanan, oksigen untuk jaringan, untuk sel tubuh kita juga mengalami perbaikan. Sehingga jaringan dan organ itu mengalami cukup makanan, tidak sampai kekurangan. Dan kalau jaringan dan organ itu mengalami cukup makanan, maka jaringan dan organ itu menjadi fresh, menjadi baik, dan mampu melakukan regenerasi. Coba aja kita lihat secara umum, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang mukhlisin. Lihat, semakin tua wajahnya juga gak tua. Kalau dilihat itu enak, ada keteduhan, ada kelembutan. Ya. Karena apa?
sistem tadi. Ini saya baru menerangkan hubungan Ar-Rahman dengan sistem tubuh yang berhubungan dengan pembuluh darah. Belum lagi pada saat orang itu berzikir kepada Allah dengan kelembutan, ya, maka jaringan di dalam otak kita, sirkulasi yang ada di otak kita itu kayak ibaratnya apa ya, kayak gurita gitu mungkin ya. Jadi kayak menggerakkan, menghancurkan, melepas kerak-kerak dan hambatan yang ada di otak kita. Iya itu. Jadi coba aja pada saat kita pusing ya, migrain apa aja, kita coba doa di situ. Dengan kelembutan, zikir atau ngaji ya. Dengan kelembutan. Itu enak, apalagi kalau bisa keluar air mata. Keluarnya air mata nangis biasa dengan nangis karena Allah itu, zat yang keluar itu berbeda. Berbeda. Dan rasanya di mata, di otak dan tubuh kita itu juga akan berbeda. Jadi sebenarnya apa yang Allah perintahkan ini sesuatu yang sebenarnya itu harus kita yakini hak, benar, dan manfaat. Tidak boleh kita ragu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin sebenarnya menerangkan bagaimana sifat Ar-Rahman itu bekerja pada masing-masing organ. Karena pengaruhnya sangat besar. Seperti tadi saya ngasih ini beberapa poin tentang bagaimana kelembutan saat kita berdoa, saat kita beribadah, saat kita berzikir, membaca Quran terhadap sistem tubuh, dan itu baru luarnya dan itu kecil sekali. Padahal pada saat kita itu membaca ya, berdoa, dan ketahuilah saudara-saudaraku, doa satu dengan yang lainnya itu mempunyai pengaruh yang berbeda di dalam tubuh. Makanya di situ, di dalam ensiklopedi Kolbu itu di situ banyak diatur tentang doa. Ya, hidup kita itu memang penuh dengan doa. Karena doa itu selalu dijamin sama Allah untuk dikabulkan. Dan masing-masing doa itu mempunyai perbedaan di dalam menghidupkan kolbu kita. Kalau di dalam kolbu kita sudah berbeda, maka kolbu kita untuk mengaktifkan sistem yang ada di otak itu juga berbeda. Makanya kita harus rajin berdoa. Minimal apa yang kita sudah hafalkan, kita ketahui, coba kita praktekkan. Itu pengaruhnya luar biasa, apalagi itu dilantunkan dengan kelembutan. Belum lagi nanti bagaimana kita itu bersikap lembut kepada orang tua kita dan dampaknya ya. Kalau kemarin kita terangkan dampak dari kita itu berlemah lembut menghormati orang tua itu adalah Allah memberikan sebuah kecukupan, ketentraman dan ketenangan. Termasuk di situ kebahagiaan. Mengapa itu bisa? Ya, dari kolbu yang hidup itu sebenarnya yang diaktifkan itu sistem otak yang sisi yang mana di situ? Mengapa dari kondisi itu yang menyebabkan orang itu bisa menjadi punya karakter yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sehingga apa? Ia bahagia. Sehingga apa? Ia akan memberikan sesuatu dari apa yang ia miliki yang ia anggap lebih kepada orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita itu merasa senang, tenang, bahagia, dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita selalu berharap kehadiran kita. Itu sebenarnya bisa, cuman kembali lagi sampai kapan kita? Mau bahas sifat Ar-Rahman ini sampai kapan? Karena memang lama saudara-saudaraku, lama sekali ya. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah,
hari Senin ini hari refreshing. Ayo kita semangat untuk melakukan sifat Ar-Rahman. Paling enggak tadi, ayo berlatih lemah lembut. Mulai hari ini usahakan jangan ngomong ngegas, jangan menyalahkan, ya. Mulai bertutur kata lembut betul, selembut-lembutnya. Terutama saat ibadah, bagi yang punya orang tua, cobalah berkata terlembut, terenak yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita keluarkan dari mulut kita, yang bisa kita munculkan dari mimik kita. Ya, setelah orang tua baru pasangan kita. Ayo hari ini ya menyambut 1 Muharram, kita berlatih memunculkan sifat Rahman itu dalam kehidupan kita. Kita berlatih lembut, selembut-lembutnya, sehalus-halusnya, tatanan kalimat itu sebaik-baiknya kepada Allah, kepada orang tua kita, ya susunannya ingat ya, Allah, orang tua kita, pasangan kita, anak, ya, baru di sini di luar itu, artinya saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Ya, kita coba ya momen 1 Muharram ini momen perubahan karakter kita. Kita mencoba menumbuhkan sifat Ar-Rahman itu dalam kehidupan kita. Jika kita masih kesulitan, kita harus taubat. Berarti di depan pintu kolbu itu terlalu banyak penghalang-penghalang kita. Jangan takut, jangan khawatir. Pada saat kita berdoa, saat kita mohon ampun, sadarilah Allah pasti mengabulkan. Allah pasti mengampuninya. Oleh karena itu jangan putus asa, ya, tetap semangat. Semoga 1 Muharram 1443 Hijriah ini membawa kita untuk menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, menjadi hamba-hamba yang kehidupan kita itu dianggap Allah sebagai jihad, sehingga pada saat kita meninggal kita dianggap sebagai syahid, sehingga tidak ada jaminan yang lebih baik kata Allah bagi orang-orang yang mujahid kecuali surga dan melihat nanti wajah Allah, kemahasempurnaan wajah Allah. Tidak ada sedikit pun kelelahan yang akan menempel pada hambanya pada saat orang itu diizinkan oleh Allah melihat kemahasempurnaan wajah Allah. Kesusahan yang kita alami, ya, persoalan yang kita alami, itu semuanya akan hilang dengan melihat kemahasempurnaan wajah Allah. Dan itu harus kita doakan, itu harus kita ikhtiarkan. Dan semoga kita semua diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan ridhonya, hidayahnya, rahmatnya, sehingga semua itu bisa kita dapatkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.